Pagi itu, 1 Oktober 1965, dari 7 jenderal Angkatan Darat yang menjadi target diculik dan dibunuh oleh pemberontak Gerakan 30 September PKI, 6 jenderal berhasil dibunuh. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution lolos dari target pembunuhan. Namun, anaknya Ade Irma Suryani Nasution dan Ajudan Letnan 1 Pierre Tendean tewas dibunuh oleh gerombolan ini. Lalu, mengenai pertanyaan mengapa Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target penculikan, seharusnya pertanyaan serupa dilontarkan. Mengapa Deputi 1 Menpangat Mayor Jenderal Mursyid tidak menjadi target penculikan? Mengapa Asisten 2 Menpangat Mayor Jenderal Jamin Ginting tidak menjadi target penculikan? Mengapa Asisten 7 Menpangat Brigadir Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara tidak menjadi target penculikan? Mengapa Panglima Kodam 5 Jaya Brigadir Jenderal Umar Wirahadikusuma tidak menjadi target penculikan? Mengapa hanya Mayor Jenderal Soeharto yang dipertanyakan tidak menjadi target penculikan? Mayor Jenderal Soeharto pada waktu itu sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, disingkat Kostrat. Kostrat adalah kelanjutan dari Cadangan Umum Angkatan Darat yang pada waktu dibentuk Brigadir Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Jangan samakan pasukan Kostrat sekarang dengan keadaan saat itu. Sekarang Kostrat memiliki 3 divisi yang langsung di bawah komando Panglima Kostrat. Sedangkan saat itu, Panglima Kostrat tidak memiliki pasukan yang langsung di bawah kendali operasi atau BKO Panglima Kostrat, melainkan dalam status BKO Panglima Kodam. Terbukti pada waktu menumpas kudeta Gerakan 30 September PKI tanggal 1 Oktober 1965, pasukan yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, pasukan khusus di bawah kendali Panglima Angkatan Darat, dan pasukan Batalion 330 Siliwangi BKO Kodam 6 Siliwangi. Mengenai target yang akan dibunuh oleh pemberontak Gerakan 30 September PKI ditulis oleh Julius Spoor di dalam buku Gerakan 30 September antara lain. Pada awalnya, target yang akan diculik oleh gerombolan Gerakan 30 September PKI ini adalah 10 orang terdiri dari warga sipil dan jenderal-jenderal Angkatan Darat. Pada saat terakhir, Ketua Umum CCPKI DN Aidit mencoret 3 nama. Mereka yang dicoret sehingga tidak menjadi korban adalah mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh, dan Brigadir Jenderal Sukendro, Perwira Intelijen Staf Urusan Angkatan Darat. Nama Khairul Saleh dan Sukendro dicoret karena saat itu keduanya sedang melakukan kunjungan kerja ke Peking, Cina. Sedangkan nama Hatta dicoret dengan pertimbangan agar aksi penculikan ini dianggap operasi militer. Gerakan ini berkedok penyelamatan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Muhammad Hatta adalah tokoh yang paling dimusuhi oleh PKI. Bahkan difitnah sebagai provokator terjadinya pemberontakan di Madiun pada September 1948. Namanya dihapus dari target yang akan diculik agar rekayasa penculikan dengan dalih Dewan Jenderal akan melakukan kudeta menjadi sesuai. Dengan pencoretan tersebut, maka daftar nama yang akan diculik tinggal 7 orang, yang kesemuanya jenderal-jenderal Angkatan Darat. Jenderal-jenderal tersebut dalam kedudukan di markas besar Angkatan Darat, mulai dari Panglima, Deputi, dan Asisten, kecuali Jenderal TNI A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Seswo Miharjo, Inspektur Kehakiman. Mereka adalah jenderal-jenderal yang paling lantang menolak rencana pembentukan Angkatan Kelima yang diinisiasi oleh PKI dengan mengharap dukungan dari Presiden Soekarno. Angkatan Kelima adalah angkatan di luar 4 angkatan yang sudah ada, terdiri dari unsur buruh dan tani yang dipersenjatai. Dapat dibayangkan betapa kacau balau satu negara bila buruh dan tani dipersenjatai. Dengan penolakan tegas dari jenderal-jenderal Angkatan Darat, maka Angkatan Kelima tidak jadi dibentuk. Akan tetapi, penolakan para jenderal itu
harus dibayar dengan nyawa-nyawa mereka yang jasadnya dikubur dalam satu sumur tua di lubang buaya. Adapun pertanyaan, mengapa Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target penculikan, sebetulnya sudah dijawab oleh Letnan Kolonel Untung di Mahkamah Militer Luar Biasa yang menyebut bahwa Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target karena ia loyal kepada Presiden Soekarno. Selain Letnan Kolonel Untung, juga Kolonel Latif mengatakan hal yang sama, seperti ditulis dalam buku G30S, Fakta atau Rekayasa. Catatan Julius Poor ditulis pengakuan Kolonel Alatif yang juga menyebut Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target karena ia loyal kepada Bung Karno. Jelas dan tegas mengenai pertanyaan mengapa Mayor Jenderal Soeharto tidak menjadi target yang akan diculik dan dibunuh oleh gerombolan Gerakan 30S sudah dijawab oleh dua orang tokoh kudeta Gerakan 30 September, yaitu Kolonel Alatif dan Letnan Kolonel Untung. Jenderal Soeharto loyal kepada Presiden Soekarno.